Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami wabarakatuh. pun ngalimpuro. Ya Iya pun. pun. Baiklah ibu-ibu semua, peserta IHT di SD Negeri 2 Kota Gajah yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan. Alhamdulillah syukur materi in-house training pada siang hari ini mungkin dari pagi Bapak Ibu sudah begitu jenuh, sudah capek. Nah, untuk materi yang akan saya mulai ini, mari untuk penyemangat kita bertepuk semangat dulu ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Baiklah, nanti begini saja. Tepuk semangat. 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 Ayo Bapak Ibu kita bersama-sama. 1, 2, 3. Iya, baiklah Bapak Ibu yang saya hormati dan sangat saya banggakan, peserta IHT di SD 2 Kota Gajah ini pada materi sekarang adalah tentang kerangka kurikulum. Dalam kerangka kurikulum kita akan mengenal nanti adanya pendahuluan, ada yang namanya kerangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Bapak Ibu, untuk kurikulum ini pada dasarnya adalah meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum-kurikulum sebelumnya. Yang pertama, berbasis kompetensi. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan, sehingga membangun kompetensi yang utuh dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang fleksibel. Capaian pembelajaran disusun dalam fase-fase 2-3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Kemudian tentang karakter Pancasila. Sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin, proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini menguatkan praktik kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang sudah diatur dalam kurikulum sebelumnya. Struktur minimum, otonomi, sederhana, dan gotong royong. Penguatan literasi dan numerasi membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Contoh, kemampuan memahami informasi berupa teks yang dipadukan dengan grafik dibangun melalui beberapa mata pelajaran. Oleh karena itu, tidak benar bahwa literasi dan numerasi hanya terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Struktur kurikulum sekolah penggerak. Bapak Ibu peserta IHT yang saya hormati dan sangat saya banggakan, di sini kita sebagai sekolah penggerak akan memulai kurikulum sekolah penggerak yang akan dimulai dari perubahan-perubahan yang pada dasarnya akan tetap berpaku pada kurikulum sebelumnya. Adapun perubahan-perubahan pada kurikulum sekolah penggerak ini khususnya yang di SD, karena kita
sekolah SD. Pada dasarnya pada kurikulum 2013 antara pelajaran IPA dan IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri-sendiri. Untuk arah perubahan kurikulum sekolah penggerak, untuk mata pelajaran IPA dan IPS nanti akan digabung menjadi satu yang dinamakan pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, sebagai pondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang SMP. Kemudian untuk kurikulum 2013 pendekatannya melalui pendekatan tematik. Arah kurikulum perubahan, pendekatan pengorganisasian muatan pelajaran berbasis mata pelajaran dan tematik merupakan kewenangan satuan pendidikan. Jadi di sini sekolah boleh tetap menggunakan tematik maupun beralih ke pendekatan yang berbasis mata pelajaran. Kemudian untuk alokasi waktu. Pada kurikulum 2013 jumlah alokasi waktu untuk kelas 1 hanya 30 menit, tetapi pada kurikulum sekolah penggerak ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa Bapak Ibu? Belum tahu, Bu. Alokasi waktu ini Bu di bawah ini ya. Jadi di sini kita nanti akan tahu ya jumlah alokasi waktu untuk kurikulum sekolah penggerak. Kemudian untuk kelas 4 sampai kelas 6 di sini jumlahnya juga akan ada perubahan ya. Jadi pada dasarnya ada perubahan-perubahannya di pengalokasian waktu. Bapak Ibu serta IHT di SD 2 Kota Gajah ini mari kita bersama-sama mulai bergerak dengan adanya sekolah penggerak diawali dari sumber daya manusia yang unggul dari kepala sekolah, guru, dan semua warga sekolah. Kita bersama-sama mendorong, kita bersama-sama mendukung adanya program Menteri Pendidikan kita, yaitu program sekolah penggerak. Nah, pada kurikulum yang menguatkan praktek kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang sudah diatur dalam kurikulum sebelumnya yang dikatakan sebagai struktur minimum. Pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Otonomi, kurikulum memberikan kemerdekaan kepada satuan pendidikan untuk merancang proses dan materi pembelajaran. Pemerintah menyediakan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru dalam yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajaran. Kemudian dikatakan sederhana, perubahan yang seminimal mungkin. Namun beberapa aspek buah perubahan yang signifikan dari kurikulum sebelumnya, tujuan, arah perubahan dan rancangannya jelas dan mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah gotong royong. Pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi termasuk Kemenak, universitas, sekolah dan lembaga pendidikan lain. Kemudian Bapak Ibu yang perlu diketahui, pada kurikulum sekolah penggerak ini kita akan belajar berdasarkan fase-fasenya. Di sini yang dikatakan fase A, kita adalah siswa kelas 1 dan kelas 2. Kemudian fase B, siswa kelas 3 dan kelas 4. Dan fase C adalah siswa kelas 5 dan kelas 6. Nah, Bapak Ibu semua peserta
IHT di SD 2 Kota Gajah yang saya hormati dan sangat saya banggakan. Mungkin ini sedikit paparan pengenalan tentang kerangka kurikulum, dan tugas Bapak Ibu nanti kita akan membuat peta jalan adanya perubahan kerangka kurikulum ini menuju kurikulum sekolah penggerak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Materi akan dilanjutkan oleh narasumber selanjutnya. Dan apabila ada kekurangan kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penano bahasa sikampun, Mbak Nyamandio wat bahasa sikam kurang nujum di mata hupe mahap ngalimpuro. Ya pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang